Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Simon Hans Raprap. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mengundang berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Mazmur 117 kita akan bacakan secara silih ganti. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 18, bait 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Seruling dan sesando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Demikian nas pembimbing. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang
Marilah berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus, Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1, bait 1 sampai dengan yang 7, yang menyatakan,
Ajakan untuk membangun kembali Bait Suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan perantara Nabi Hagai kepada Serubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab yang menjadi sumber renungan kita di kesempatan hari Minggu, sekaligus dalam rangka bersyukur bersama atas 72 tahun kiprah pelayanan gereja Tuhan, di mana kita ada gereja Protestan di Indonesia bagian barat ini, dari kitab Hagai. Kitab yang ditulis oleh Hagai, nabi yang bekerja setelah pembuangan ke Babel. Hagai secara tegas mengoreksi sikap orang Israel dan Yehuda yang boleh dikatakan bahwa mereka menjadi orang-orang yang egois, yang tidak tahu diri, yang tidak tahu bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang sudah mereka alami, yaitu karena sudah dibebaskan oleh Tuhan dari pembuangan Babel. Secara ajaib dan tidak terbayangkan oleh orang-orang Yehuda, Tuhan menggunakan Darius untuk membebaskan mereka. Mereka diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kehidupan mereka di sana setelah 70 tahun hidup sebagai orang asing. Mereka diizinkan kembali ke Yehuda, dan itu berarti kembali dalam sebuah tanggung jawab untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Allah. Namun saudaraku, apa yang terjadi? Setelah mereka kembali ke Yehuda, orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda ini lebih banyak mementingkan membangun kehidupan mereka sendiri, memikirkan kepentingan mereka dengan membangun rumah mereka dan mengabaikan kewajiban untuk bersama-sama membangun kembali Bait Allah yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar itu. Saudaraku,
memang tidak salah membangun sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan diri masing-masing. Tetapi yang terjadi adalah Israel atau orang-orang Yahudi ini benar-benar mengabaikan tanggung jawab iman mereka. Mereka tidak peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Bahkan setelah mereka selesai membangun rumah mereka, muncul alasan lain. Mengolah kebun anggur dan ladang gandum, dan masih terus mengabaikan tanggung jawab untuk bersama-sama membangun rumah Tuhan. Apa yang terjadi adalah mereka mengalami kegagalan panen. Dan kegagalan panen itu dilihat sebagai teguran, bahkan hukuman karena sikap serakah, karena sikap mementingkan diri sendiri dan melupakan atau mengabaikan tanggung jawab iman mereka kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak bisa diremehkan. Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa orang yang mengabaikan Tuhan dengan mementingkan diri sendiri, hidupnya akan tertuju kepada kegagalan, kehancuran, dan keterpurukan. Kepada orang Israel atau kepada bangsa Yehuda ini, Tuhan melalui Hagai berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi kamu tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6. Israel diingatkan bahwa sebagai umat yang hidup dari anugerah Tuhan, tetapi lupa kepada Tuhan, lupa bersyukur dan melakukan kewajiban imannya kepada Tuhan, adalah sama seperti orang yang bekerja hanya untuk kesia-siaan semata. Ketika mengejar kepentingan diri sendiri dan melupakan tanggung jawab untuk kepentingan Tuhan, maka umat Tuhan itu akan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jika kita membaca kitab Hagai secara cermat, sepertinya Nabi Hagai memang tidak meminta agar kewajiban kepada Tuhan harus dinomorsatukan dan kemudian melupakan kepentingan diri sendiri. Tetapi Nabi Hagai hendak mengatakan bahwa hati-hatilah, perhatikanlah baik-baik. Kalau umat Tuhan ingin hidupnya diberkati dan apa yang dikerjakan untuk kehidupan ini hendak berhasil, jangan sekali-kali, sekali lagi, jangan melupakan Tuhan dan mengabaikan tanggung jawab iman kepada Tuhan. Saudaraku, Hagai harus menyampaikan teguran-teguran ini. Yang pertama, Tuhan tidak ingin diabaikan. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi umatnya. Tuhan tidak ingin dilupakan, sebab Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Kedua, orang beriman yang mengabaikan tanggung jawab imannya kepada Tuhan akan menuai kegagalan dalam hidupnya. Semakin besar dia melupakan Tuhan, karena semakin besar mengutamakan kepentingan diri sendiri, akan semakin besar jurang kegagalan yang menganga atau yang terbuka di depannya. Yang ketiga,
Tuhan memang tidak meminta umat Tuhan untuk mengabaikan urusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup sehari-hari di dunia ini. Misalnya berkaitan dengan kepentingan atau soal makanan, makan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak mau hanya karena kepentingan duniawi itu Tuhan dilupakan. Jadi sekali lagi memang Hagai tidak mengatakan begini, Tuhan harus dinomorsatukan dan lupakanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupmu. Tapi Hagai mau menyampaikan, Tuhan tidak mau diabaikan. Tanggung jawab kepada hidup pribadi dan keluarga tidak boleh kemudian menggeserkan tanggung jawab untuk mementingkan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan relasi dengan Tuhan. Saudaraku, di saat kita mengucap syukur sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB atas 72 tahun gereja ini, teguran Nabi Hagai kepada Israel atau kepada bangsa Yehuda itu juga adalah teguran kepada kita. Kita yang kadang-kadang karena kepentingan dan pementingan diri sendiri akan tuntutan-tuntutan kehidupan sehari-hari di dunia ini, kita melupakan Tuhan. Kita melupakan persekutuan berjemaat. Kita melupakan relasi kita dengan sesama anak Tuhan. Kita melupakan kehidupan berjemaat dan bergereja. Kita melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada gereja Tuhan sebagai salah satu bentuk kesadaran tanggung jawab kehidupan kita kepada Tuhan. Kita diingatkan tentang komitmen-komitmen kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Dan dengan cukup tajam, teguran Nabi Hagai juga disampaikan kepada kita. Perhatikanlah kehidupanmu. Saat kepentingan diri sendiri mengalahkan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, sesungguhnya semakin kamu berusaha, semakin kamu gagal. Semakin kamu makan, semakin kamu lapar. Semakin kamu minum, semakin kamu haus. Semakin kamu banyak menyimpan untuk dirimu sendiri, semakin kamu akan kehilangan apa yang kamu simpan. Maka di usia ke-72 tahun gereja ini, sebagai warga gereja kita diingatkan untuk sadar akan kewajiban kita kepada Tuhan, kepada gerejanya, dan kepada orang lain atau kepada sesama. Kita diingatkan untuk belajar mengucap syukur sebagai tanda sukacita kita, yaitu dengan berbagi kepada orang lain, berbagi kepada gereja, dan itu berarti memberi kepada Tuhan. Berbagi waktu, berbagi perhatian, dan juga berkat-berkat yang lain yang sudah Tuhan karuniakan. Sebab sesungguhnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita sepanjang waktu. Saudaraku, selamat bersyukur atas 72 tahun GPIB. Selamat menyatakan kepedulian yang penuh tanggung jawab kepada Tuhan, kepada gereja, dan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
sumber kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sungguh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai walau hanya klip kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami dengan minggu yang baru dan bulan yang baru ini. Di dalamnya kami semakin diteguhkan, sebab hanya bersama Tuhan yang penuh kasih setia, kami sudah melewati 1 bulan penuh dalam perjalanan hidup bersama keluarga, bersama jemaat Tuhan dan sesama kami. Dan di hari Minggu ini, kami juga bersyukur sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atas 72 tahun pelayanan gereja Tuhan di mana kami ada, bersekutu, bersaksi dan melayani bersama, saling membina diri dan memperlengkapi diri dalam tubuh Kristus ini. Dan bersyukur atas 72 tahun gereja Tuhan ini, kami diingatkan tentang tanggung jawab kami sebagai komitmen untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan yang terus-menerus mengasihi kami dan melakukan yang terbaik dalam cinta kasih Tuhan bagi gereja, bagi kami, umat-Mu, dan bagi sesama. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang boleh disampaikan, menyampaikan teguran-Mu,
yang penuh dengan cinta kasih Tuhan. Agar kami tidak jatuh dalam sikap yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan dan sesama. Apalagi sesama yang menderita. Supaya komitmen kami sebagai anak-anak Tuhan yang harus menyatakan syukur kepada Tuhan, mampu kami nyatakan dalam kepedulian yang tulus, berbagi waktu, berbagi pikiran, berbagi apa saja yang sesungguhnya kami terima dari Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus lewat gerejamu, dan dengan demikian kami diingatkan untuk berbagi kasih, perhatian dan kepedulian yang tulus dengan sesama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan cara itu sesungguhnya kami sedang melakukan yang terbaik. Sebab kami tahu sikap yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan dan sesama akan bermuara pada kegagalan dan kesia-siaan. Di saat kami bersyukur atas 72 tahun gerejamu, mampukanlah kami bukan saja untuk ingat akan firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Baik sebagai pribadi keluarga, tapi juga gereja Tuhan. Sebagai persekutuan yang meyakini firman-Mu, mengajarkan kebenaran firman-Mu, dan hidup untuk memberikan bukti keyakinan itu kepada dunia. Bapa di sorga, karena itu kami berdoa pula untuk gereja Tuhan ini, di kota maupun di pelosok-pelosok tanah air. Kiranya seluruh umat Tuhan yang ada di dalam persekutuan ini selalu dalam satu tekad, satu kesadaran yang sama, melakukan komitmen mereka, melakukan komitmen kami, menyatakan syukur kepada Tuhan lewat gerejamu dan lewat perhatian yang sungguh kepada dunia yang menderita. Karena itu kami berdoa juga ya Tuhan, agar dalam berkat Tuhan sepanjang waktu, kami semua, baik di tempat ini di gereja, di mana kami ada GPIB Jemaat Kelapa Gading, dan di mana-mana tempat, sesulit apapun keadaan kami tidak lupa melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, karena sakit, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tetap teguh dalam iman. Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan siap menolong kami. Dan kami yang senantiasa ada di dalam hidup yang berkecukupan, kami juga diingatkan, ditopang oleh Tuhan untuk peduli dengan saudara-saudara sepersekutuan, tetapi juga dengan orang lain, agar mereka merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka punya Tuhan yang hadir lewat sesamanya. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami di usia yang makin lanjut, teguhkan, kuatkan, dan karuniakan senantiasa sukacita bagi mereka. Agar di dalam kehidupan mereka ada bersama anak cucu, menjadi teladan, mengayomi anak cucu, dan menolong mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Kami berdoa untuk generasi muda gerejamu, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Tuhan sertai selalu. Agar dimanapun mereka berada, dalam seluruh aktivitas muda mereka tidak kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan.
anak-anak yang masih kecil dan bertumbuh, kiranya mereka bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam dampingan orang tua, mereka terus bertumbuh, diberkati, dan pada gilirannya mereka juga akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami rindu agar bangsa ini tetap ada di dalam karunia-Mu. Para pemimpin dalam berkat Tuhan melakukan yang terbaik, menjadi teladan bagaimana upaya-upaya yang sungguh dilakukan untuk memelihara keutuhan sebagai bangsa. Karena itu Tuhan, segala upaya dari siapapun yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan negeri ini, kami berdoa dalam kuasa-Mu, ubah mereka agar mereka memiliki kesadaran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah tempat untuk semua orang, apapun suku, budaya, bahasa, agama, agar kami hidup dalam damai, berdampingan satu dengan yang lain membangun bangsa ini. Segala upaya pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik sakit, karena itu upaya untuk menghasilkan vaksin COVID-19 ini Tuhan, kiranya dalam berkat Tuhan boleh berhasil. Upaya-upaya untuk menekan penyebaran virus ini, Tuhan juga berkati itu. Juga berikan kesadaran bagi semua anak bangsa, dimanapun, agar kami sama-sama bertanggung jawab. Sehingga pada hari-hari ke depan ada perubahan yang besar, dan negeri ini makin banyak orang yang sembuh, dan pada akhirnya penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, bahkan kehilangan sukacita dalam hubungan suami istri, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Sekali lagi, terimalah syukur kami, komitmen kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi gereja Tuhan. Sebagai tanda syukur kami, karena Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati gereja-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ditahan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sempurna hikmat penuh, surga surgawi baik-baikku. Lalu malaikat awal merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, ku mengikuti angin derang. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku
menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah hidupku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaanmu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gerejamu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan beroleh membuatku terteguh. Jangan ikut peduliku, kadang-kadang tanpa terang. Tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, ibaratnya kawanku hangat. Bukan pula orang lain, Hingga aku didekat. Betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Kasih Tuhan yang kasih Tuhan Jemaat, marilah berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapi. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama.
rasakan damainya, damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa, Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi mereka yang menderita, kini dan selamanya. Hidup